Kawan, selain terkenal dengan Kerajaan Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur juga terkenal dengan wisata religinya. Dan saat ini saya berada di Gereja Poh Sarang di area yang seluas 8 hektar ini. Mari ikuti saya. Poh Sarang nama sebuah desa sekaligus kawasan wisata religi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tempat yang berjarak kurang lebih 10 km dari pusat kota Kediri ini memiliki sejumlah tempat ziarah bagi umat Katolik. Begitu memasuki kawasan ini, bangunan Gereja Katolik Santa Maria Poh Sarang akan menyambut kedatangan kita. Sementara dari kejauhan Gereja Poh Sarang ini mirip dengan perahu yang menempel pada sebuah bangunan yang menyerupai gunung. Bangunan tersebut menggambarkan Gunung Ararat di mana perahu Nabi Nuh terdampar setelah terjadi musibah air bah. Sedangkan bangunan mirip perahu melambangkan perahu Nabi Nuh yang menyelamatkan umat dan binatang-binatang lainnya. Gereja Katolik di Poh Sarang didirikan atas inisiatif pribadi dari Romo John Walter CM dengan bantuan arsitek terkenal Henry McLean Pond pada tahun 1936, tepatnya di tanggal 11 Juni 1936. Bangunan di area gereja ini kental akan kerajaan Majapahit pada masa lalu. Hal ini terlihat dari desain pintu gerbang dan tembok keliling yang terbuat dari batu kali. Altar Gereja Poh Sarang sendiri mempunyai bentuk yang khas dengan pahatan batuan besar, di antaranya simbol keempat penulis Injil, 7 sakramen, dan rusa sebagai gambaran manusia. Cerita-cerita Alkitab juga tertuang dalam relief sisi lain gereja yang masih dipertahankan keasliannya sejak dulu, terbuat dari batu bata mirip relief yang biasa terdapat pada candi-candi zaman kerajaan Majapahit. Menurut Bapak Julius Santoso yang merupakan staf bidang informasi Goa Maria Lourdes Poh Sarang, ada beberapa keunikan, di antaranya mempertahankan relief-relief yang ada di Gereja Poh Sarang. Ada lambang-lambang pengarang Injil, ada patung Bunda Maria, serta patung Yesus beserta sejarah-sejarahnya. Bagi kalian yang suka berburu foto, pasti akan sangat dimanjakan dengan banyaknya spot-spot menarik di gereja yang syarat akan simbolisme ini. Meskipun kebanyakan dikunjungi oleh umat Katolik, namun tak jarang juga didatangi oleh umat lain yang bukan Katolik. Poh Sarang sebagai sebuah desa memang memiliki keistimewaan tersembunyi, terletak di antara kota Kediri dan Gunung Wilis. Di sekeliling sudah ada penjual makanan, minuman, maupun souvenir bagi para pengunjung dan wisatawan. Kawan, saat ini saya berada di area 15 stasi Jalan Salib. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih.
karena subscribe itu gratis. Dan bila ingin melihat video-video jalan-jalan lainnya, yaitu Maliran Deer Feeding, bisa dilihat di bagian atas sebelah sini. Jalan salib ini menceritakan bagaimana Yesus mati disalibkan. Nah, jalan salib yang berada di Pos Sarang, Kediri ini menyerupai dengan jalan salib yang berada di kota Lourdes, Prancis, lengkap dengan patung-patung yang menyerupai manusia yang berjumlah kurang lebih 100 buah. Ikutilah jalan-jalan kita kali ini. Di bagian pertama, replika jalan salib di Bukit Golgota ini akan diperlihatkan patung Yesus dijatuhi dengan hukuman mati. Di stasi kedua, yaitu Yesus sedang memanggul salib. Stasi ketiga menunjukkan Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Di stasi keempat menunjukkan Yesus berjumpa dengan ibundanya, yaitu Bunda Maria. Di stasi kelima menunjukkan Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Di stasi keenam menunjukkan wajah Yesus diusap oleh Veronica. Di stasi ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Di stasi ke-8 menunjukkan patung Yesus sedang menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Di stasi ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Di stasi ke-10 menunjukkan patung di mana pakaian Yesus ditanggalkan. Dan stasi ke-11, Yesus disalibkan. Stasi ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Di stasi ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Stasi ke-14, Yesus dimakamkan.
Dan stasi terakhir yaitu stasi ke-15, Yesus telah bangkit. Kawan, di tempat ini menjadi salah satu favorit ketika melakukan wisata religi di Pos Sarang, Kediri. Pengunjung dapat memanjatkan doa Salam Maria dengan penuh ketenangan di tempat ini. Nah, itu tadi jalan-jalan kita hari ini di Gereja Lourdes Pos Sarang, Kediri. Semoga bermanfaat dan tetap ikuti channel Esa Zone, channelnya Wong Blitar. Terdapat Gua Maria Lourdes Pos Sarang yang menjadi salah satu tempat ziarah umat Katolik yang masih dalam satu kawasan. Tinggi gua mencapai 18 meter. Gua ini merupakan replika Gua Lourdes yang ada di Prancis. Dirancang oleh A.S. Rusli dan Henry Widayanto. Di lokasi ini bila pada akhir pekan dan hari libur selalu dipadati pengunjung. Saking sakralnya, di salah satu sisi patung terdapat tulisan dalam bahasa Jawa dengan ejaan Belanda, yaitu Ibu Maria ingkang pinurba tanpa dosa asal, mugi mangestonana kawula ingkang ngungsi ing panjenengan dalem, yang artinya Bunda Maria yang terkandung tanpa noda dosa asal, doakanlah aku yang datang berlindung kepadamu. Di dalam gua terdapat sebuah patung Maria Lourdes yang memiliki tinggi sekitar 3,5 meter, lebih besar ketimbang patung aslinya. Selain digunakan umat Katolik untuk berdoa rosario di Gua Maria Pos Sarang, juga banyak wisatawan yang ingin melakukan meditasi dan memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Mengapa didirikan gereja yang megah di wilayah terpencil? Menurut Armada Rianto, CM, dalam buku Membangun Gereja dari Konsep tahun 2004 mengatakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan akan memiliki makna yang mendalam, indah, dan inspiratif bila dijalankan di wilayah pergumulan rohani peradaban hidup manusia setempat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bersama-sama kita bangun channel Esa Zone, channelnya Wong Blitar.